Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan diskusi yang sama-sama bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kasus Wirecard dan cara antisipasi fraud dalam laporan keuangan. Sebelum lanjut ke materi, saya sendiri, Mail Jayanto, selaku moderator kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Taufik Darwis sebagai penyanyi 1. Perkenalkan, saya Daniel Supriyanti sebagai penyanyi 2. Perkenalkan, nama saya Putri Lala sebagai penyanyi 3. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Layla Putri sebagai peserta. Terima kasih. Langsung saja kepada materi, saya persilahkan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan membahas kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan perusahaan, di mana saya akan mengambil kasusnya yaitu kasus Wirecard dan cara antisipasi fraud dalam laporan keuangan. Pertama-tama, kasus Wirecard sedang menjadi pembahasan yang ramai saat ini. Bagi yang belum mengetahui apa itu Wirecard, di sini saya akan membahas pengertiannya, yaitu Wirecard adalah perusahaan yang menyediakan platform perangkat lunak sebagai sarana penerimaan dan fasilitas pengelolaan pembayaran. Perusahaan Wirecard mengalami salah satu kejatuhan nilai saham terburuk dalam sejarah. Indeks acuan Jerman setelah mengungkapkan bahwa sekitar 1,9 miliar euro atau 2,1 miliar atau sekitar 29,5 triliun rupiah dalam bentuk kas telah hilang. Berikutnya akan disajikan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui lebih dalam kasus Wirecard. Dikutip dari Financial Times, dalam membahas kasus Wirecard, perusahaan ini dilaporkan akan mengeluarkan uang dari rekening bank di Jerman ke neraca anak perusahaan yang tidak aktif, dan mana uang itu akan ditransfer ke pelanggan fiktif dan dari sana melakukan transfer ke rekening Wirecard ini. Hal ini memberi kesan pada auditor lokal bahwa itu adalah pendapatan bisnis yang sah. Selanjutnya, perusahaan itu berusaha untuk mengambil alih operasi pembayaran PNC di Asia Pasifik yang menjangkau 11 negara dan 20.000 retail pada saat melakukan fraud akuntansi menurut laporan itu. Kecurangan atau fraud dalam akuntansi bukan hanya tindakan karyawan di perusahaan tersebut, tapi merupakan bagian dari pola manipulasi angka yang lebih luas di Wirecard, menurut Financial Times. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa 2 eksekusi senior di kantor perusahaan Munich Thornton dan Stefan Wald, kepala bendahara dan kepala akuntansi, sebenarnya menyadari skema round tripping namun tidak mengambil tindakan. Ini akan dibahas oleh pemateri 3. Apa itu round tripping? Dalam round tripping, akuntansi istilah round tripping mengacu pada serangkaian transaksi antara perusahaan yang meningkatkan pendapat perusahaan yang terlibat tetapi pada akhirnya tidak memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua perusahaan. Meskipun tidak terlalu ilegal, round tripping bukanlah hal yang pantas untuk dilakukan dan menyalahgunakan standar akuntansi yang berlaku. Penting bagi seorang pebisnis yang teliti untuk dapat mengenali kapan suatu transaksi bisa sama dengan round tripping, dan sebaliknya, mengetahui kapan suatu transaksi yang terlibat seperti round tripping padahal sebenarnya adalah transaksi yang sah. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Jadi saya sebagai peserta ingin mengetahui bagaimana kasus round tripping. Baik, di sini saya akan jelaskan contoh kasus round tripping itu, yaitu pada kasus Wirecard umumnya melibatkan penjualan timbal balik aset yang identik. Bayangkan Anda memiliki toko peralatan kantor dan
pemilik toko alat tulis mendatangi Anda dengan sebuah proposal. Dia akan membeli 40.000 kertas fotokopi dari Anda dengan harga eceran 30.000 per bungkus dengan total 1.200.000. Nah, sementara itu Anda akan membeli kertas identik darinya dengan harga yang sama 1.200.000. Dia mengusulkan kesepakatan round tripping. Contoh lain misalnya mungkin termasuk pembayaran round tripping untuk layanan yang tidak ada atau satu perusahaan berinvestasi di perusahaan lain dengan perusahaan kedua berbalik dan menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan yang pertama berinvestasi di perusahaan tersebut. Begitu apa tujuan dari melakukan round tripping? Dari round tripping adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk membuat perusahaan terlihat seperti melakukan lebih banyak penjualan bisnis daripada yang sebenarnya. Meskipun inti membangun perusahaan manapun adalah laba, pengamat sering menilai pertumbuhan dan ukuran perusahaan berdasarkan pendapatan penjualannya. Penawaran round tripping umumnya tidak meningkatkan laba. Seperti contoh yang tadi yang dijelaskan oleh teman saya, pendapatan 1.200.000 yang akan Anda peroleh dari menjual kertas ke toko alat tulis akan diimbangi dengan biaya 1.200.000 untuk membeli jumlah kertas yang sama. Tetapi setiap perusahaan mendapatkan tambahan 1.200.000 dalam pendapatan di laporan keuangan, sehingga tampak sangat baik dan lebih aktif daripada tanpa melakukan penjualan sama sekali. Jelas ini membuat angka-angka dalam laporan keuangan terlihat lebih baik bagi investor atau pemberi pinjaman, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Namun seperti yang kami katakan di atas, tindakan ini adalah tindakan yang tidak sah. Hal ini yang terjadi pada kasus Wirecard. Terima kasih atas penjelasannya. Saya masih mempunyai satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengetahui fraud dalam laporan keuangan? Jadi cara untuk mengetahui fraud dalam keuangan yaitu teknik komparasi adalah hubungan antara data keuangan yang tampaknya mencurigakan harus. Ada pembagian dalam identifikasi hitungan seperti itu. Yang pertama, membandingkan informasi keuangan periode saat ini dengan informasi anggaran dan perkiraan keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, periksa hubungan antara informasi keuangan, misalnya harga pokok penjualan diharapkan bervariasi secara langsung dalam kaitannya dengan penjualan. Yang ketiga, mempelajari hubungan informasi keuangan dengan informasi non keuangan lain. Yang keempat, bandingkan informasi dengan informasi dari unit atau entitas organisasi lain dalam industri yang sama. Kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Jadi pada intinya fraud dalam laporan keuangan tidak hanya merugikan bisnis, lebih jauh tindakan ini juga merugikan pihak eksternal dalam bisnis Anda, seperti yang kita ketahui pada kasus Wirecard yang berdampak terhadap investor perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Dan diskusi dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk